Selamat malam, pendengar Setiri Malam. Kisah kali ini datang dari seorang perawat muda bernama Sarah yang mengalami kejadian menyeramkan di sebuah rumah sakit tua tempat ia bekerja. Rumah sakit ini terkenal angker di kalangan staf karena cerita tentang bangsal terlarang di lantai 5 yang sudah lama ditutup. Sarah baru saja dipindahkan ke rumah sakit itu. Sebagai perawat baru, ia sering mendapat shift malam. Suasana di rumah sakit terasa berbeda ketika malam tiba, sepi, gelap, dan menyeramkan. Tapi Sarah tidak terlalu memikirkan itu. Ia hanya ingin menjalankan tugas dengan baik. Suatu malam, Sarah mendapat laporan dari rekannya bahwa seorang pasien di lantai 4 memerlukan bantuan tambahan. Ia pun mengambil lift menuju lantai tersebut. Namun anehnya, lift berhenti di lantai 5. Saat pintu lift terbuka, Sarah terkejut. Lantai 5 seharusnya tidak berfungsi lagi. Semua orang tahu bahwa bangsal itu sudah ditutup bertahun-tahun lalu karena kebakaran yang menewaskan beberapa pasien dan seorang dokter. Namun di depan matanya, lorong itu tampak utuh, bersih, terang, dan seperti tidak pernah ditinggalkan. Terdengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Dengan ragu, Sarah melangkah keluar untuk melihat. Ia mendapati seorang wanita tua berdiri di salah satu pintu kamar. Wanita itu mengenakan pakaian pasien dan tampak kebingungan. "Bu, apa yang Anda lakukan di sini? Lantai ini seharusnya kosong," tanya Sarah dengan hati-hati. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke dalam kamar seolah meminta Sarah untuk mengikutinya. "Bu, tunggu sebentar. Saya akan memanggil bantuan," kata Sarah. Tapi saat ia berbalik menuju lift, suara pintu tertutup keras di belakangnya membuatnya terlonjak. Dengan perasaan tidak enak, Sarah melihat ke arah kamar tadi. Wanita itu sudah menghilang, tapi pintu kamar kini terbuka lebar. Sarah merasa ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya untuk masuk. Di dalam kamar, ia melihat sebuah ranjang rumah sakit tua yang sudah berkarat. Selimut di atas ranjang itu terlihat seperti ada yang tidur di bawahnya. Perlahan, Sarah mendekat dan menarik selimut tersebut. Tidak ada apa-apa. Namun sebelum Sarah sempat bernapas lega, ia mendengar suara napas berat di telinganya. Ia berbalik dan di sana, tepat di depannya, wajah seorang pria dengan luka bakar mengerikan menatapnya dengan mata penuh amarah. Sarah menjerit, berlari keluar kamar. Tapi lorong di luar kini berubah gelap dan panjang seolah tidak berujung. Suara langkah kaki mengejarnya semakin dekat. Sarah berusaha mencapai lift, namun lift tidak kunjung tiba meskipun tombolnya sudah ditekan berulang kali. Tiba-tiba, suara-suara itu berhenti. Sarah menoleh ke belakang dan mendapati lorong kembali seperti semula, bersih, terang, dan kosong. Pintu lift terbuka dan Sarah segera masuk, menekan tombol lantai 4 dengan tangan gemetar. Ketika pintu lift tertutup, ia mendengar suara pelan dari lorong. "Jangan kembali lagi." Keesokan harinya, Sarah menceritakan pengalamannya kepada salah satu perawat senior. Perawat itu mendengarkan dengan wajah serius. "Kamu tidak sendirian. Banyak yang pernah mengalami hal serupa di lantai 5. Bangsal itu memang punya sejarah kelam," katanya. Ia menjelaskan bahwa bertahun-tahun lalu, seorang dokter bernama Dr. Herman meninggal dalam kebakaran saat mencoba menyelamatkan pasiennya. Sejak itu, banyak laporan tentang penampakan dan kejadian aneh di lantai tersebut. Staf rumah sakit akhirnya menutup bangsal itu untuk menghindari masalah. Sarah memutuskan untuk tidak membicarakan kejadian itu lagi. Tapi setiap kali ia melewati lantai 5, bahkan dari dalam lift, ia merasa ada yang memperhatikannya. Sesuatu atau seseorang masih berada di sana, menunggu. Pendengar Misteri Malam, malam ini kita diingatkan bahwa rumah sakit, tempat yang menjadi saksi antara hidup dan mati, seringkali menyimpan energi yang tak bisa dijelaskan. Jika Anda bekerja atau pernah mengunjungi rumah sakit tua, berhati-hatilah. Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin menunggu di balik pintu yang terlihat biasa saja. Selamat malam dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika Anda masih berani mendengarkan.